Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari rangkaian Star Delta. Ya, saya akan mensimulasikan dengan menggunakan aplikasi FluidSim. Nah, di rangkaian Star Delta ini terdapat dua ya. Saya bagi menjadi dua, ada rangkaian daya dan ada rangkaian kontrol. Nah, untuk rangkaian daya, di sini komponennya ada MCB 3 fasa, kemudian tiga kontaktor, yaitu yang pertama kontaktor utama ya, kontaktor star atau kontaktor bintang, kemudian kontaktor delta atau kontaktor segitiga. Di sini juga ada overload untuk sebagai pengaman motor, kemudian ada motor listrik 3 fasa. Untuk wiringnya dari MCB, kontaktor utama, overload sampai ke motor fasa itu seperti biasa, seperti rangkaian DOL atau direct online. Untuk yang kontaktor star, setiap fasa dari sumber itu di jumper. Nah, ini sesuai dengan rangkaian starnya, dimana di sini antar fasanya itu harus dihubungkan. Kemudian ada kontaktor delta. Nah, wiring untuk sumbernya seperti biasa, 1 ke 1, 3 ke 3, 5 ke 5. Itu seperti wiring di rangkaian direct online gitu. Ya, sama aja. Kemudian untuk rangkaian kontrol star delta yaitu seperti ini ya, seperti ini. Nah, di sini komponennya saya jelaskan. Sini ada MCB 1 fasa, kemudian overload, tombol stop, tombol start, kontaktor ya. Kontaktornya ada 3, ada kontaktor 1 atau kontaktor utama, kemudian kontaktor start, kontaktor delta. Di sini juga ada timer, kemudian ada 3 lampu indikator. Di sini tombol MCB itu sebagai penghubung antara sumber dengan rangkaian. Kemudian ada ada komponen overload sebagai pengaman motor, kemudian ada tombol stop ya, ada tombol start ya, dia untuk memulai atau menjalankan rangkaian. Kemudian di sini timer berguna untuk apa? Timer untuk menghitung berapa lama si motor berputar dengan hubungan start, kemudian agar bisa berpindah ke putaran motor dengan hubungan delta gitu. Saya akan mensimulasikannya, coba diperhatikan. Oke. Di sini ketika saya menghubungkan MCB, ada tegangan yang mengalir kepada lampu. Nah, di sini biasanya kita sebut dengan lampu indikator atau lampu standby ya. Karena ini rangkaian belum nyala istilahnya, tapi sudah ada tegangannya gitu ya. Ketika tombol start ditekan ya, maka tegangan akan mengalir ke kontaktor 1 ya, kemudian ke timer dan kontaktor start. Timer ini ketika tombol start ditekan, maka dia akan mulai menghitung, dan motor ditandai dengan tegangan yang mengalir ke kontaktor start. Motor itu berputar secara hubungan start. Setelah timer ini selesai menghitung, maka start ini motor itu sudah tidak berputar secara hubungan start lagi, tapi berpindah ke berputar secara hubungan delta gitu ya, karena ada tuas di sini. Ketika dia masih berhitung, dia masih menghubungkan ke kontaktor start atau berputar secara hubungan start. Tapi ketika timer ini sudah selesai berhitung, maka tuas ini akan berpindah, akan menekan start kayak gini, secara sekilas hanya menyentuh kemudian balik lagi. Nah, ini akan menghubungkan ke kontaktor delta, yang mana motor bergerak atau berputar dengan hubungan delta kayak gitu. Kita ulang lagi ya. Kita menekan tombol stop. Ketika kita menekan tombol start, nah ya kan, timer ini menyala, kemudian kontaktor start ini tegangan mengalir ke kontaktor start. Artinya motor itu berputar secara hubungan start atau hubungan bintang. Nah, sampai timer ini berhenti menghitung. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini sebenarnya ada kontak, dia itu berpindah ya, tuasnya berpindah secara sekilas berpindah, kemudian dia akan menghubungkan ke delta gitu ya, ke kontaktor delta, yang mana berarti motor itu berputar secara hubungan delta. Di sini ada lampu indikator untuk delta ya, untuk
saat motor berputar dengan hubungan delta. Untuk startnya tidak ada, kayak gitu. Ini untuk lampu indikator OL, kayak gitu, apabila ada problem atau trouble pada motor listrik. Nah, seperti itu penjelasan tentang cara kerja dari rangkaian Star Delta. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan langsung japri ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.